wa ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, saya Asaifur Rahman selaku pembawa acara pada pelatihan desain dan videografis pada malam hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat doa, dan acara yang terakhir penutup. Marilah bersama-sama kita membuka acara pada malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Syadik. Kepada Saudara Syadik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Syukran wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Syadik yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan umumnya bagi yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada Saudara Dani Yuliadi, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tidak bisa on cam karena jaringan. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir pada Zoom meeting dengan agenda pelatihan desain aksi dan infokomet selingkup Feb 2021. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliau pada hari ini kita masih dapat merasakan canggihnya teknologi dan peradaban yang besar. Pertama-tama yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Ibu Dr. Dewi Rahmayani SE MSM,
Kemudian pembina Forum Komunikasi Studi Islam Ibu Lisa Martiah Nila, PSE, MSc, AKCA. Lalu Ketua Umum Forum Komunikasi Studi Islam Saudara Rio Aprianto dan Ketua Umum BOKSI Saudara Febri Hidayatullah beserta pemateri dan seluruh peserta pelatihan desain dan videografi yang hadir pada malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, pelatihan desain dan videografi yang diselenggarakan oleh FKSI mengangkat tema berkreasi tanpa batas dan mengembangkan diri dengan desain grafis dan editing video di era digital. Bahwasanya di zaman sekarang, desain grafis dan videografi merupakan media komunikasi yang sangat efektif dan efisien. Maka kita sebagai aktivis, sebagai mahasiswa dalam menyuarakan pendapat dan tujuan lainnya harus memberikan informasi yang efektif, informatif, dan berkualitas. Karena tujuan utama berkomunikasi adalah agar orang lain mengerti apa yang kita coba sampaikan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling berguna untuk sesamanya. Kemudian hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini, terutama kepada seluruh panitia yang telah bekerja dan berusaha semaksimal mungkin demi berjalannya acara pada malam hari ini. Di sini saya mewakili seluruh panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau dalam penyelenggaraan acara nanti masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Saya berharap dengan adanya pelatihan ini kita semua mampu melatih dan mengasah skill kita di bidang desain dan video agar lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku ketua panitia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia, Saudara Deni Yuliadi. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Rabbal alamin. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Ibu Dr. Dewi Ramayanti, SEMSM, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau misalnya saya ada noise karena ini anak-anak tidak ada yang maksudnya sama saya aja bertiga. Yang saya hormati Bunda Lisa selaku pembina FKSI. Kemudian yang saya hormati Ketua FKSI beserta pengurus-pengurus FKSI, yang saya hormati panitia yang menyelenggarakan acara ini. Mohon maaf ya, adik-adik saya tidak bisa buka video. Kemudian yang saya banggakan peserta acara pelatihan desain pada malam hari ini yang berbahagia semua dan masih semangat. Walaupun malam mingguan tetap mengisi malamnya hari ini dengan kegiatan yang sangat positif sekali. Alhamdulillah, kegiatan kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, sangat walaupun ini kegiatan pada masa pandemi, tapi adik-adik dari BEM masih mempunyai banyak waktu dan masih kreatif untuk menyelenggarakan acara pelatihan pelatihan desain ini. Oke, untuk mempersingkat waktu karena memang hari sudah malam, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim secara resmi acara malam ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya kembalikan ke moderator. Bunda Lisa, saya mau pamit ya, Bunda Lisa. Ini terima kasih. ini Iya, Bu Dewi. konsen lagi. Ini anak-anak diri, ya. Ya, adik-adik sekalian semangat ya. Ya, saya mohon pamit, mohon maaf tidak bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Ya,
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dita PMS atas sambutannya. Semoga yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Sambutan yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh pembina FKSI kepada Bunda Lisa Martianila SEMSI ACA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Adik-adik yang Bunda banggakan, tadi Bu Dewi sudah keluar ya. Oke. Ya, harusnya Bu Dewi setelah kalau sudah ini langsung ke acara. Mohon maaf ya, ini panitia. Jadi mungkin langsung Bunda sampaikan kritik dulu ya. Jadi kalau membuka acara itu memang Bu Dewi, tapi sambutannya terakhir, jadi seharusnya Bunda nggak memberi sambutan lagi ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, jadi ini jadi pembelajaran. Urutannya itu kan yang tertinggi itu Bu Dewi, jadi yang tertinggi yang terakhir memberi sambutan gitu ya. Oke, nggak masalah. Jadi pada malam hari ini Bunda cukup berbangga diri seperti yang disampaikan kata Bu Dewi tadi ya, bahwa walaupun di masa pandemi seperti ini dengan keterbatasan suasana kondisi gitu ya, tapi FKSI alhamdulillah mampu ya dalam hal ini BOKC ya tetap bersemangat untuk melaksanakan agenda yang luar biasa hari ini ya pada malam ini. Jadi mohon peserta yang hadir di sini ya jangan sia-siakan ya kesempatan ini untuk kemudian melatih diri, menempa diri. Bunda hanya berpesan ya sebagaimana yang Allah sampaikan. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat kata hikmah di sini banyak sekali mengandung arti ya, bagaimana kita menyampaikan kebaikan itu, mengajakkan gitu ya sebagai seorang, maka ajaklah mereka dengan penuh hikmah. Apa karakter ya ajakan dengan hikmah itu adalah bagaimana cara kita mengajak itu sesuai dengan kondisi orang yang diajak. Ya, sesuai dengan kondisi orang yang diajak. Sekarang siapa yang kita ajak? Siapa yang kita temui di lingkungan kita? Siapa yang kemudian akan menjadi objek dari dakwah kita ini? Ya. Mereka yang milenial termasuk adik-adik semua di sini itu adalah anak-anak yang hidup di zaman milenial, ya generasi Z. Sementara kalau Bunda mungkin generasi X, Y, entah generasi apa lagi gitu ya. Nah, di generasi Z ini ya, itu tentu saja diwarnai dengan aktivitas yang tidak lepas dari teknologi informasi. Untuk itulah ya, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia ya, bahwa penting bagi adik-adik di sini untuk memperoleh ya atau memiliki kemampuan yang lebih, terutama di bidang tadi Bu Dewi juga ini ya, bingung karena nggak ada nggak ada temanya. Ini ya pelatihan desain grafis dan editing video ya. Bunda tidak begitu paham ininya ke arah menyebut teknologi informasi istilah desain grafis ini apa ya istilahnya. Tapi yang semacam itulah yang kalian harus kuasai dan dengan kemampuan ini nanti mudah-mudahan ya adik-adik di sini mampu banyak mengajak orang lebih banyak lagi untuk lebih baik, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk menjadi baik, dan kata lain untuk menjadi orang-orang yang soleh.
Begitu saja barangkali dari Bunda, tidak banyak ini ya, tidak banyak Bunda sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan, bersemangat, dan ilmu itu akan sia-sia kalau tidak diamalkan. Mudah-mudahan dengan mendapatkan pelatihan pada hari ini ya dan selanjutnya ya mudah-mudahan itu bisa diamalkan ya, bisa bermanfaat buat orang lain. Selamat beraktivitas ya. Kalau ada kurangnya Bunda minta maaf, kepada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bunda Lisa atas pesan dan sambutannya. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal. Acara yang selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Saudara Anang. Kepada Saudara Anang, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyempurnakan kegiatan kita pada malam ini, marilah kita sebelum memulai acara ini, hendaknya kita berdoa kepada Allah. Semoga acara kita dilancarkan dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafini ni'amahu wa yuqafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yagi lijal wajik kami wal kun sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam hari ini kami sedang melaksanakan pelatihan desain dan video dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah acara ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, jadikanlah pertemuan online ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Tuntunlah kami ya Allah, agar acara pelatihan desain dan video ini menghasilkan pemikiran dan bermanfaat bagi kehidupan kami, serta dapat kami aplikasikan secara nyata dan berkelanjutan. Ya Allah, ya Rahman, hidupkanlah kami dalam cahaya, rahmat dan keimanan-Mu. Matikanlah kami dalam ibadah terbaik yang kami miliki kepadamu, dan bimbinglah setiap langkah kami. Sesungguhnya hanya kepadamu lah tempat kami bergantung. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Perkuatlah persatuan kami. Jangan biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa dan perkenankanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Anang yang telah membacakan doa. Semoga doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama menutup acara pembukaan pada malam ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Asaifur Rahman selaku pembawa acara pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata, ucapan atau tindakan yang kurang berkenan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah izin live ya. Selamat berkarya. Oke. Ya, makasih Bun. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Rizky. Kepada Saudara Rizky, dipersilakan. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Baik. Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas?
Jelas, Kak. Jelas. Nggak jelas. Baik, salam saya aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini melaksanakan pelatihan desain dan videografi ini dengan sehat walafiat gitu, walaupun melalui Zoom meeting. Tak lupa pula kita aturkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas rahmat Allah kita dapat berkumpul gitu di sini. Baik, Kak Eko Jafrian selaku materi kita pada malam hari ini yang saya hormati, dan kakak dari panitia FKSI gitu ya, dan BKC. Baik, tanpa banyak lagi pembukaan gitu, mungkin kita langsung saja ke acara agenda kita pada malam hari ini gitu. Sebelumnya diingatkan lagi kepada peserta gitu untuk bisa membuka ini videonya gitu, untuk bisa open kameranya. Cek. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, saya akan membacakan tertib terlebih dahulu gitu. Yang pertama itu, pastikan sebelum memulai acara pelatihan baiknya pada tempat yang nyaman dan sinyal stabil, agar kita dapat menyimak gitu apa materi yang disampaikan oleh materi kita. Selanjutnya itu, peserta diharapkan masuk Zoom 15 menit sebelum acara dimulai dan memakai format nama lengkap, garis bawah asal instansi, garis bawah peserta ataupun panitia, garis bawah prodi gitu. Untuk teman-teman yang belum rename namanya, agar segera rename gitu ya. Yang ketiga itu, peserta berpakaian rapi dan sopan serta menjaga adab selama berlangsungnya acara. Yang keempat, peserta diharapkan on kamera pada saat acara berlangsung dan menggunakan background student bukan. Jika memang tidak menginginkan background, mungkin gak apa-apa gitu ya. Yang kelima itu, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon pada saat acara berlangsung, kecuali kita diizinkan berbicara oleh moderator. Yang keenam, bagi peserta yang ingin bertanya pada sesi tanya jawab, boleh menggunakan fitur raise hand dan chat room Zoom, dan tetap dengan adab sopan dan santun gitu. Semoga tata tertib yang sudah dilayangkan oleh panitia dapat kita taati dengan baik gitu ya. Baik, adapun tema kita pada pelatihan desain pada malam hari ini dan selanjutnya itu, berkreasi tanpa batas melalui desain grafis dan editing video di era digital. Harapannya kita dapat memperbanyak gitu ilmu editing kita dalam era digital sekarang, karena banyaknya keperluan di editing gitu. Baik, langsung saja mungkin kita langsung ke Kak Eko Jefrian gitu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rizky. Ada apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Rizky. Baik ya. Mungkin sedikit pengalaman, sedikit pemberitahuan gitu untuk teman-teman sekalian. Kak Eko Jefrian ini merupakan dari Kepala Dinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dari PBKBM Unit 2020 gitu. Dan yaitu setelah itu Koordinator Komisariat Daerah Bengkulu Fosei Sumbangsel 2020. Kak Eko juga memiliki kemampuan di bidang MS Office, MS Excel, Word, PowerPoint, Photoshop, dan Sony Vegas Pro, berbicara di tempat umum atau forum formal, bahasa Indonesia yang aktif, dan bahasa Inggris yang pasif gitu Kak. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Kak Eko Jefrian. Soalnya suaranya kan jelas ya, kedengaran ya Kak Rizky. Cukup jelas Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita tentukan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala
yang mana berkat nikmat taufik dan hidayahnya ya, sehingga di malam hari ini kita dapat bersilaturahmi ya, bersua kembali dalam agenda UKM FKSI, yaitu pelatihan desain, grafis, dan videografis. Salawat beserta salam telah kita tentukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu bisa bersalawat kepada beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ini sebelum kita mulai ya, teman-teman di sini insya Allah udah punya Photoshop semua. Ya, di sini kakak coba dulu ya, lihat-lihat dulu. Ada Kak Alpi. Nah, Kak Alpi ini teman pengurusan kakak juga di FKSI. Halo Kak Alpi. Udah lama nggak bersua. Oke, siap. Karena kakak juga ini alumni, bukan alumni ya. Ada juga di kepengurusan FKSI tapi di angkatan 2018 dan sekarang udah calon alumni kayak gitu, udah semester akhir. Oke. Kita cek suaranya masih kedengaran ya Kak? Masih Kak. Soalnya sinyalnya agak kurang stabil di sini. Oke, sebelum kita mulai, akan minta untuk open cam sama yang udah stay silakan omong siap di kolom komentar ya. Oke. Silakan, boleh dimulai siapa aja. Ada berapa orang yang telah siap? Silakan komen di sana. Silakan ketik di kolom komentar siap Kak. Kayak gitu. Oke. Sambil menunggu semuanya siap di kolom komentar. Harapannya di sini semuanya menggunakan laptop ya di depannya, karena kita akan langsung ke praktek kayak gitu. Jadi yang belum ada laptop udah ngomong siap, silakan disiapkan dulu laptopnya. Boleh melalui HP on camnya, tapi tetap siapkan laptopnya juga. Karena kita akan coba langsung untuk praktek. Oke, itu Kalpi udah siap. Langsung ditampilin laptopnya. Oke, kalau udah siap semua ya. Kalian ada beberapa yang udah menggunakan laptop juga. Oke teman-teman, jadi untuk malam hari ini insya Allah kita coba untuk berlatih bareng-bareng ya terkait Photoshop. Untuk aplikasinya di desain grafis ini kita malam ini khusus menggunakan Photoshop. Semuanya udah punya Photoshop atau ada yang belum punya Photoshop di laptopnya? Kakak udah siapin aplikasinya, bisa di-download sekarang. Gimana? Udah punya semua atau ada yang belum? Yang versi lama Kak ada. Oke, nggak apa karena nggak terlalu beda jauh ya. Kalau kakak pakai yang CS6, kalau mau download yang apa itu CS6 atau yang terbaru boleh. Ini kakak kasih linknya. Soalnya tadi udah kakak coba upload di Google Drive kakak ya. Ini dari semester berapa aja teman-teman? Ada yang dari angkatan 2021? Kita ada gitu Kak. Teman-teman angkatan 21 mungkin bisa gitu. Ada yang udah. Ayo baterainya dikit yuk. Baterainya tuh dikit nah. Gimana tadi? Ada dari angkatan 2021? Jadi sinyal Banyak nih Kak. Oh banyak. Banyak. Angkatan 2021. Oke mantap. Berarti Itu udah ada. semangat ya. Nah, ini linknya teman-teman untuk download yang CS6 versi ringan. Itu versi portable ya. Nah, jadi nggak perlu install, jadi langsung aja download dan simpan filenya. Udah tinggal itu buka aplikasinya aja. Nah, itu jadi versi ringan. Jadi nggak terlalu, insya Allah semua laptop support kayak gitu. Oke, kakak izin untuk share screen ya teman-teman. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh kakak-kakaknya, termasuk juga dari Bunda dan Bu Dewi juga, bahwasanya saat ini tuh kita nggak bisa jauh ya dari yang namanya editing
kayak gitu, termasuk editing video, editing foto dan sebagainya. Bahkan untuk semua aplikasi sekarang udah menggunakan desain grafis dan jadi harapannya jangan hanya bisa menggunakan filter-filter di IG atau di TikTok dan sebagainya, tapi juga kita bisa berkreasi, termasuk juga membuat pamflet atau membuat sertifikat. Karena ini juga akan berguna bagi teman-teman jika ingin memulai usaha, ini bisa digunakan untuk generasi Rabbani. Jadi kebanyakan nanti akan menggunakan file-file yang udah ada dari Lazi Sebab Generasi Rabbani kayak gitu ya. Oke. Sebelumnya boleh teman-teman yang udah buka Photoshop di sini udah mulai bisa menggunakan atau mau benar-benar dari awal. Nah, ada yang baru pertama kali kayak gitu coba untuk pakai Photoshop. Perlu tahu tuh karena nanti kita mulainya itu beda. Kalau memang ada yang dari awal berarti kita mulai dari awal. Kalau memang udah pernah, jadi kita langsung akan mulai ke editing dan sebagainya kayak gitu. Dari awal aja Kak, karena masih maba. Oke. Dari awal Kak. Oke. Jadi teman-teman untuk sama kayak kita melukis ya di Photoshop itu. Nah, jadi kita juga ada yang namanya istilahnya itu kampas. Nah, kampas itu tempat kita untuk menuangkan ide dan gagasan kita. Nah, ide-ide kreatif itu akan dituangkan di sini. Nah, teman-teman bisa setelah open Photoshop, silakan tekan Ctrl N, Ctrl plus N. Nah, contohnya kayak gini. Coba tutup dulu. Tekan Ctrl plus N. Nah, di sini nanti tampilannya ada kayak gini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ini untuk ukuran kampasnya. Teman-teman bisa custom atau pakai ukuran paper, ada A4 dan sebagainya. Ada juga standar-standar kayak gini web dan sebagainya. Jadi teman-teman pilih aja custom biar kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan white, height, resolution, color mode dan sebagainya. Nah, di sini untuk di sini biar nggak terlalu ringan karena kakak nggak tahu nih spek laptop kita kan beda-beda. Nah, jadi kita coba sesuaikan aja, kita pakai yang standar aja itu menggunakan pixel aja kayak gitu. Nah, di sini ubah pixel pilihannya teman-teman. Kemudian resolusinya ke 200 aja kayak gitu. Nah, insya Allah semua laptop narik dan gambarnya nggak pecah lagi kayak gitu ya. Nah, di sini resolusinya 200 dan kita pakai ukuran persegi aja karena kita coba untuk editing di IG kayak gitu ya. Kita coba untuk IG nantinya. Oke, sampai di sini kita pakai pixelnya 2000 untuk persegi. Jadi height ini tinggi teman-teman. Nah, kalau width ini ke samping atau panjangnya kayak gitu. Jadi kita buat persegi aja 2000. Color mode-nya kita pakai RGB color. Kemudian backgroundnya kita kasih warna putih. Kalau teman-teman mau transparan, pilih transparan. Tapi kakak menyarankan untuk awal ini kita pakai putih aja dulu biar nampak. Oke, udah itu tekan oke. Oke, sampai di sini udah ada semua kampasnya. Boleh disampaikan di kolom chat atau ada yang belum dapat kampas? Kakak lihat di kolom chat ya sambil kakak aktifin kolom chat. Oke, udah Kak. Oke, siap. Saya udah dapat semua ya kampasnya. Nah, oke. Ini teman-teman di kampas ini adalah tempat kita nanti berkreasi. Nah, kalau kakak biasanya itu untuk menyesuaikannya itu kita coba cari. Oke, bentar. Ternyata masih ada yang belum. Oke, masih download. Oke. Gak apa. Masih download. Ini berarti di laptopnya memang belum ada Photoshop. Nah, itu ada yang RAR, ada yang folder. Nah, pilih salah satu aja. Gak apa. Kalau yang masih download ya. Kalau yang RAR itu insya Allah downloadnya lebih kecil dan nanti tinggal diekstrak aja di file teman-teman. Kemudian buka Photoshopnya. Oke. Nanti kalau yang ini ketinggalan boleh ditanyain aja ya, ngomong Kak ketinggalan yang download. Jadi kita coba balik lagi ke awal sambil kakak coba untuk lanjutkan. Nah,
setelah ada kanvas kayak gini, biasanya kakak itu lebih sering untuk cari backgroundnya terlebih dahulu agar istilahnya itu gawenya itu sekali, nggak gawe berkali-kali kayak gitu. Nah, jadi kakak lebih senang cari dulu untuk background yang melatar belakangi kanvas ini. Biasanya kakak lebih ke download aja kayak gitu. Teman-teman bisa download di Google dan sebagainya. Atau mau polos juga boleh kayak gitu. Nah, kalau kakak lebih senang pakai yang kayak background dinding kayak gitu. Itu biasanya ada di Google ya. Teman-teman bisa pakai dan itu tinggal download aja. Karena di sini kakak coba untuk sharingnya itu gimana cara desain yang cepat dan efisien kayak gitu. Karena desain itu kalau kita mau mulai dari awal akan agak sedikit lebih ribet ya kayak gitu. Harus gambar ini, buat sendiri polanya dan sebagainya. Jadi kita coba untuk agar desainnya cepat, kita manfaatin teknologi yang udah ada yaitu melalui Google. Nah, jadi di sini kakak udah ada beberapa background yang bisa digunain. Nah, jadi teman-teman bisa untuk masukinnya itu dengan file, open, nah kemudian cari di mana file itu disimpan sama teman-teman. Kalau di sini kakak di sini di folder ini, nah ini ada beberapa background, nah, tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Atau kalau mau putih polos, nggak masalah juga kayak gitu putih polos. Nah ini juga termasuk cara untuk memasukkan gambar nantinya dengan cara ini. Jadi kita tinggal pilih gambar mana yang mau kita masukkan ke Photoshopnya. Jadi nanti kita malam ini coba buat PIT, besok kita buat sertifikat dan sebagainya kayak gitu ya untuk pamfletnya. Karena PIT itu pasti nanti berhubungan juga dengan pamflet. Oke, ini ada beberapa stok. Nah ini kakak coba pakai background ini. Nah ini kayak gini ya backgroundnya teman-teman. Nah kalau yang kita pakai itu CS6, kita bisa kecilkan kayak gini, kemudian pindahin ini foto ini ke kanvas kita. Caranya dengan ditarik aja, klik kiri, tahan, kemudian lepaskan di kanvas kita. Nah ini udah pindah ke kanvas kita gambarnya. Gimana, udah bisa semua untuk mindahin backgroundnya? Kemudian yang ini kita tutup aja. Gimana? Boleh sampaikan di kolom chatnya. Udah ada semua gambar yang masuk? Oke, insya Allah udah ya. Yang lain gimana? Kalau ada kendala silahkan sampaikan langsung di kolom chat ya. Oke, yang lain udah ya? Atau ada kendala? Atau open mic langsung nggak apa-apa? Karena kita langsung, karena ini online jadi nggak bisa ngawasin satu-satu. Jadi langsung aja open mic, Kak, ini kendala gini, Kak, kendala gini. Nah. Oke, udah ya. Yang lain gimana? Sudah bisa semua sampai sini? Oke. Kalau udah kayak gini, teman-teman di sini tinggal klik aja untuk membesar, untuk gambarnya lebih besar ya. Ini bisa dengan Ctrl T di gambar ini. Klik gambarnya, kemudian tekan Ctrl T dan tarik kayak gitu. Tarik aja kayak gini biar besar sampai seukuran kanvas kita full. Oke. Gitu. Ctrl T. Nah, untuk mempertahankan rasio, kalau gambar ini berupa gambar ya, gambar kayak foto dan sebagainya, kan takut nanti kebesaran atau kekecilan waktu narik kayak itu. Jadi teman-teman waktu narik tekan shift. Nah, jadi tekan shift baru ditarik agar rasionya tetap bertahan. Gitu ya. Oke. Sampai sini semua backgroundnya udah terpenuh, udah tertutup kanvasnya sama background. Oke. Boleh, Kak, sudah Kak, disampaikan di kolom chat biar kita bisa lanjut. Takutnya nanti Kakak lanjut banyak ketinggalan. Oke, Kalindra udah. Yang lain gimana? Baru Kalindra yang udah nih. Oke, Oleh udah, Dani udah. FBR nih siapa ya? Febri ya? Oke, yang lain gimana teman-teman? Yang tadi buka baru download tadi udah bisa kebuka ya Photoshopnya? Siapa tadi yang baru itu ya download tadi?
Kak Aulia gimana? Udah bisa? Kak, izin nanya, Kak. Ya. Kan saya baru download nih, Kak. Heeh. Nah, bukanya gimana, Kak? Diekstrak dulu nggak? Iya, downloadnya yang RAR ya. Ya, yang RAM. Oke, yang RAR diekstrak dulu, extract here. Udah itu? Udah tuh nanti ada file, ada foldernya kan? Muncul folder Ya. Photoshop CS6. Buka foldernya. Nanti ada aplikasi di sana. Yang aplikasi bentuknya Photoshop. Ada yang sampingnya itu aplikasi. Bentar, Kak. Cari dulu. Ini. Ada? Gak ada, Kak. Gak ada. App nih, Kak. Iya, yang dia gambarnya Photoshop CS6 Portable.exe. Yang itu double klik aja itu. Udah kebuka? Belum, Kak. Gak ngerti. Coba di share screen aja dulu. Siapa tadi yang baru Photoshop? Karena ini berturut-turut. Jadi besok kita lanjut juga dengan Photoshop. Nanti kalau aplikasinya belum ada bingung juga nih. Boleh di share screen tadi yang terkendala? Siapa tadi? Biar kita lihat. Oke. Selviana, Oke, Kak. nanti kita coba. Kak Alfiani. Iya. Boleh, silakan. 38,8%. Oke. Ini juga bagi yang masih download ya, nanti kalau memang ada kendala. Ini, Kak. Oke, diekstrak. Itu folder yang ada Photoshop CS6 yang bawah, Oh, itu minggu ini lah, belum diekstrak ya. Coba diekstrak dulu. Udah tadi, Kak. Oh, udah. Itu foldernya buka aja dulu foldernya. Yang Folder ini, yang yang itu folder. iya. Double klik aja di situ. Terus? Nah, kemudian ada itu Photoshop CS6 Portable yang ada logonya. Ini. Ya itu. Ya double klik. Ya. Di yes aja. Kalau ada pemberitahuan di yes aja. Ada jendela. Gimana? Udah kebuka? Bentar, Kak, masih jalan. Oke, udah masuk ke Photoshopnya ya? Iya. Ini di stop, Oke. Kak. Ya, kalau udah masuk udah ya berarti ya. Makasih, Oke, Kak. siap. Oke, siap sama-sama. Oke, kakak ulangi ya. Tadi ada yang minta ulangin ke masukin background. Oke, masukin background ini termasuk juga dalam masukin foto ya. Jadi caranya tetap sama. Klik file, kemudian open. Nah, atau bisa langsung dengan CTRL-O. Kalau mau singkat. CTRL plus O. Jadi dia control open. Nah, bisa kayak gitu kalau mau cepat. Jadi tekan di keyboard CTRL-O, kemudian pilih backgroundnya, nah, kemudian open. Oke, udah. Nanti dia buka jendela baru kan ya. Buka jendela, kakak ulangin di share screen kakak. Ini backgroundnya kakak hapus. Nah, jadi kita tekan Ctrl O, CTRL plus O, nanti kebuka filenya. Pilih background yang mau kita pakai. Gimana background? Nah, ini. Lalu open, nanti dia buka jendela baru. Kalau di CS6 ya. Nah, di CS6 buka jendela baru kayak gini. Nanti tinggal teman-teman tarik aja ke bawah jendelanya. Nah, kemudian tarik fotonya ke kanvas kita kayak gitu. Oke, udah. Untuk memperbesarnya tinggal tekan CTRL plus T. Nanti ada notif, nanti ada tampilan kayak gini. Kemudian tinggal besarin dengan menekan shift agar rasionya tetap terjaga. Jadi ukurannya nggak berubahnya, jadi perbesar. Oke, sampai sini. Oke, yang masih itu nggak apa, ditunggu aja downloadannya sambil mendengarkan ya. Karena besok insya Allah kita lanjutkan besok pagi.
Oke, sampai sini insya Allah udah semua ya. Atau ada kendala silakan disampaikan. Kalau udah sini kita langsung nih, kita mau coba buat ini. Kita coba buat ini. Nah, karena sekarang itu kalau bisa dibilang ya kayak gitu, untuk desain-desain itu lebih ke simple dan elegan aja kayak gitu. Jadi nggak terlalu rame dan pesannya itu tersampaikan. Nah, kayak gitu. Langsung praktek-praktek. Gitu. Caranya, nah di sini ada beberapa kolom nih, ada banyak nih. Ada ini namanya, nah ini nanti kita belajar fungsi-fungsinya. Ada lasso tool, magnetic, kemudian ala elliptical. Nah, ini banyak nih, nanti kita akan coba pakai satu-satu. Nah, untuk masukin teks, teman-teman di sini bisa ada ini gambar ini kelihatan ya, mouse juga. Kursor kakak ada yang T itu teks. Nah, itu teman-teman klik, kemudian letakin di kampasnya. Oke, udah. Itu untuk masukin teks, kemudian tulis teksnya. Misalnya meraih surga Allah. Nah, kita tulis teksnya. Oke. Meraih surga Allah. Ini kan masih kecil nih. Nah, untuk besarnya tinggal di blok aja, Ctrl A kayak biasa di Word kayak gitu ya. Kemudian di sini ada tampilannya nih, ada banyak nih di atas. Ada italic, kemudian Franklin. Kalau di sini, nah kalau yang tampilan paling sini, ini untuk milih hurufnya. Oke, jadi teman-teman bisa berkreasi di sini. Kalau kakak, oh ya, ini tips ya, usahakan gunain hurufnya itu satu keluarga. Nah, jadi pilih aja teman-teman mau pakai huruf yang mana. Kalau kakak lebih banyak pakai keluarga Franklin. Nah, jadi teman-teman bisa kreasikan dari satu keluarga itu. Nah, misal untuk judul kita pakai yang agak tebal. Nah, ini udah kita pilih. Kemudian italic sama fungsinya kayak di Word untuk miringkan, reguler untuk biasa aja. Nah, ada di sini sama kayak Word untuk besarin huruf. Kayak gitu ya. Oke. Nah, udah punya teks semua ya. Kamu mau ganti warna. Nah, kalau mau ganti warna caranya sama. Ctrl A ya untuk blok semua. Nah, kemudian ada di sini tampilan warna, tinggal dipilih aja warnanya. Kalau tadi warnanya biru, oke, berarti kita pilih biru biar kita samain. Nah, di sini ada tampilan biru. Nah, jadi tinggal pilih aja untuk yang warna biru. Atau mau warna merah, boleh, semuanya boleh banget. Tinggal gimana kita berkreasi. Tadi katanya kreasi tanpa batas ya. Nah, kayak gitu. Nah, boleh. Kakak lebih milih warna ini. Nah, tinggal di oke kan aja. Oke, udah dapat. Atau kalau mau menyesuaikan dengan yang kita mau tanpa harus berpatokan dengan ini untuk besarinya, nah, teman-teman balik lagi ke sini, klik yang kursor yang di sini, kemudian ya waktu kita besari background. Nah, jadi tinggal tarik aja. Oke, udah punya semua? Silakan di kolom chat udah punya tulisan semua judulnya. Boleh nggak mesti sama kayak di project kakak ya. Boleh teman-teman mau buat pamflet apa aja boleh. Nah, kalau kakak kita agar lebih mudah kita buat pakai ini karena di sini insya Allah fitur dasarnya udah ada semua. Oke, udah. Oke, baru satu orang yang udah, Kalindra. Yang lain gimana teman-teman? Selain Kak Kalindra, yang lain udah? Kalau udah kendala silakan open mic atau sampaikan di kolom chat. Oke, FPR udah, Media Pratama udah. Oke, jangan takut ya kalau ketinggalan, nggak apa-apa, ngeplor teksnya Kak. Ngeplor, maksudnya ngeplor tadi gimana Dani? Boleh Dani open mic. Ngeplor itu maksudnya gimana? Oh, nggak apa-apa ngeks. Oh ya boleh, silakan dipilih aja. Explore mau pakai huruf apa aja boleh kayak gitu. Jenisnya belum Kak, masih nunggu download sekalian mencatat. Oke boleh, bagus nih.
Jadi yang belum ke download boleh dicatat dulu. Ngerti Kak? Itu backgroundnya gambar polos atau muncul sendiri pas kita milih fotonya Kak. Oke, jadi kampasnya itu sebenarnya putih polos ya tadi kita pilih. Nah untuk backgroundnya itu kita masukin foto. Nah, jadi fotonya itu kita download dulu atau kita udah punya filenya, boleh kalau memang belum aja download aja dulu. Nah, sesuaikan aja sama kebutuhan kita. Kita mau background yang gimana Kak? Mau background yang agak ke dinding, misalnya agak kayak bata-bata kayak gitu. Kak mau background yang misal kayak coklat-coklat gitu Kak atau mas-mas gitu. Jadi tinggal download aja di Google. Nanti bentuknya gambar, baru kemudian kita masukkan. Cara masukkannya itu dengan Ctrl O. Cara cepatnya, Ctrl plus O. Nah, kemudian pilih gambarnya ya. Kita mau gambar yang gimana? Ctrl plus O. Nah, kemudian pilih mau gambar gimana. Nah, sekalian juga kita lanjut teman-teman untuk masukin gambar. Gambarnya apa aja? Boleh. Setelah masukin background, kita coba masukin gambar. Caranya sama kayak gitu. Kalau di sini kakak coba pakai gambar yang ini. Nah, gambar kakak ini. Dia akan muncul sendiri. Kemudian ini di tabnya ini ditarik biar lebih gampang sehingga dia tampilannya kayak gini. Baru fotonya kita tarik ke kanvas. Caranya sama kayak kita masukin background. Oke, gimana Kak Selvina? Boleh apa nih kalau masih bingung? Kita pelan-pelan aja. Yang penting dapat ilmunya kayak gitu. Gimana Kak Selviana? Oke. Kalau memang belum bisa nanti di share screen-nya dari Kak Selviana biar bisa kita lihat kendalanya di mana. Oke, udah dapat semua gambarnya udah masuk teman-teman. Nah. Oke, udah masuk ya. Nah, kalau udah masuk kayak gini, Kak gimana cara kita ngilangin background-nya Kak? Kayak gitu. Ngilangin background. Kak kalau narik background ke kanvas itu langsung tarik aja kan? Iya, benar. Langsung tarik aja. Jadi dari gambar kita itu kan misal gambar yang ini nih. Nah, kita kecilin gini sehingga tampilannya kayak gini, baru kita tarik ke sini. Kayak gitu. Oke. Nah, gini ya. Gimana? Aulia? Jelas ya? Insyaallah. Oke. Insyaallah udah kayak gini. Nah, tadi kan di tampilan kita di tampilan kita nih kayak gini nih. Dia ngadepnya ke kanan, sedangkan fotonya itu kok ngadepnya ke kiri, Kak. Caranya gampang. Caranya kita kontrol T lagi aja. Nih. Kalau Kakak biar bisa menyesuaikan. Nah, teman-teman bisa tarik ini ke sini. Nah, atau pakai istilahnya itu pakai cermin juga boleh kayak gitu. Nah, Kakak lebih senang langsung aja kayak gini, jadi nggak perlu pakai ubah-ubah kayak gitu. Nah, ini ya. Ini selalu udah tampil kayak gini. Nah, kemudian kita hilangin background. Nah, ini kan ada background nih. Nah, ada background yang agak-agak kecoklatan ini di belakangnya ini. Nah, ini kita bisa pilih kita mau pakai yang mana. Nah, kalau kita mau pakai yang ini, yang gambarnya kayak gini, yang magnetik, ini ada berapa? Ada lasso, ada poligonal, ada magnetik. Nah, ini ada gunanya masing-masing. Kalau lasso ini dia akan mengikuti gerakan dari mouse. Jadi kita tahan, klik kiri, tahan, kemudian kita ikutin. Misal ini gunanya untuk kayak nadain kayak gini. Jadi kita tahan, dia akan ngikutin kayak gini. Nah, ini gunanya. Nah, kemudian kalau yang poligonal itu dia akan dia akan tampil kayak garis-garis gitu. Kayak gitu ya. Ini Kakak kenalin dulu sama fungsi-fungsinya. Kemudian kalau kita pakai yang magnetik dia akan mengikuti gambar. Kayak gini. Jadi dia akan mengikuti pola warna gambar. Jadi sekali klik aja, tinggal dia ikutin. Gunanya apa? Gunanya untuk motong gambar ini, kayak gitu. Itu ya. Nah, tapi dalam hal ini kita pakai brush aja. Kita nggak perlu motong. Kalau mau, oke, belajar motong aja dulu ya. Nah, ini Kakak udah ada gambar potongannya. Oke, Kakak balikin dulu.
kita balikin. Kakak udah coba motong ya tadi. Nah, kayak gini contohnya. Ada gambar ini. Nah, cara motongnya karena ini gambarnya backgroundnya udah beda warnanya sama ini ya. Kita pakai yang magnetik biar lebih gampang. Atau kalau memang udah kelihatan betul bedanya, bisa pakai ini, teman-teman. Pakai yang namanya itu apa ya kalau di tempat teman-teman namanya? Magic Wand Tool. Nah, ini tinggal klik aja warnanya, itu bakal bisa langsung kita hapus. Kayak gitu. Misalnya kayak gini. Nah, tapi dia ada kelemahan kalau warnanya nggak beda tajam, dia akan kena juga warna-warna di gambar. Jadi begitu kita hapus, nah gambarnya akan hilang. Jadi biar lebih aman, kita bisa pakai yang namanya magnetik ini aja. Nah, jadi kita tinggal klik di sini, kemudian ngikutin warnanya. Nah, dia akan otomatis mengikuti dari gambar ini. Nah, teman-teman, jadi tinggal diikutin aja polanya. Mouse-nya tinggal diarahin aja sesuai dengan kayak gini. Ini tinggal dirapiin aja ya. Lebih baik lebih daripada kena gambar ya. Jadi nggak apa-apa kayak backgroundnya masih ada sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, ini kita agak cepat aja karena waktunya terbatas. Nah, setelah kayak gini, balik lagi ke yang sini. Yang move tool untuk pindah-pindah layer. Nah, ini tinggal kita tarik. Sehingga kepotong. Gimana sejauh ini? Udah bisa motong gambar? Boleh disampaikan di kolom chat? Oke, alhamdulillah udah. Oke, Kalendra udah, Dewi udah. Yang lain gimana? Udah bisa semua motong-motongnya? Kalendra, Dewi. Kalau ada kendala boleh langsung open mic ya. Kak, boleh ulang lagi nggak? Tadi pas awal memotongnya itu nggak kelihatan. Oke, kita ulangin ya. Kak, boleh ulang pas motongnya. Oke, siap. Oke. Opsi motong ini ada beberapa ya. Ada bisa pakai ini untuk ngilangin background. Kalau mau pakai motong kita pakai yang magnetic tool. Nah, ini tampilannya ada beberapa dengan klik kanan ya untuk lihat tampilannya. Jadi kita pilih yang magnetic. Kemudian kita klik kiri di gambarnya. Di sudut antara gambar sama background. Nah, kemudian tinggal klik sekali. Nah, tinggal kita ikutin potongan gambarnya. Kayak itu yang mau kita potong. Kalau ada di sudut-sudut itu, tinggal kita klik lagi. Takutnya nanti dia lepas. Jadi tinggal diklik aja kalau udah nyampe ke sudut-sudutnya. Nah, kemudian klik lagi. Silakan dicoba biar tahu. Ini kayak hidung kan. Jadi biar nggak kepotong, diklik lagi. Klik. Nah, kayak gitu. Di dagu juga biar nggak kepotong. Oke, di bajunya disesuaikan aja. Kalau dia udah melenceng, tinggal disesuaikan dan diklik di tempat potongannya yang pas. Oke. Kak, kalau gambar yang ditarik masih ada kotaknya, begitu bagaimana ya, Kak? Masih ada kotaknya? Oke, nanti kita coba analisis ya. Nah, oke, kayak gini. Oke, sampai dia ketemu. Nah, nanti ketemu ada tanda kayak bulat itu di kursornya. Berarti dia udah ketemu. Nah, jadi akan ada potong-potong kayak gini. Kemudian balik lagi ke tampilan di sini. Ke klik yang ini. Yang move tool. Baru kita tarik. Nah, kita pindahin. Cara pindahinnya juga sama. Kalau kita mau pakai yang ini. Pindahin ke kanvas. Nah, tinggal berubah deh. Oke. Gimana tadi? Siapa tadi yang motong nih? yang tidak ada kendala waktu motong? Nah, ini udah punya 2 gambar kita di sini. Oke, ini Kak Selviana maksudnya gimana, Kak? Boleh share screen aja. Kalau memang itu, Kak, kalau gambar yang ditarik masih ada kotaknya begitu bagaimana? Oke, coba Kak Selviana. Kendalanya di mana, Kak Sel? Boleh open mic atau mau share screen? Itu maaf Kak, saya baru pertama kali coba aplikasinya, terus juga baru kali ini belajar desain.
Jadi susah banget. Itu gimana ya, Kak? Ya nggak apa-apa. Gimana tadi kurang jelas yang awal. Nah, kayak gini, Kak. Ini itu apa? Yang kotak hitam ini gimana ngilanginnya, Kak? Backgroundnya itu gimana itu? Coba tekan CTRL sama ada tanda min di keyboard. Tanda apa, Kak? Bentar, ini yang tampil sekarang itu. Coba share screen yang Photoshop-nya aja, Kak Selviana. Ada waktu tampilan share screen kan, jadi jangan share screen seluruh layar, share screen yang Photoshop aja. Jendela. Di save aja enggak. Nah, coba ulang lagi share screen-nya. Oke. Yang tampilan Bentar, jendela aja. Jangan. Iya, ini, Kak. Bentar. Gimana nih, Kak? Bentar. Ya, share screen, kemudian pilih yang Adobe Photoshop. Jangan yang screen. Ini, Kak. Ya kayak gini. Oke. Nah, ini tadi berarti belum masukin gambar ya? Tadi udah, tapi udah kehapus. Oh, oke. Tekan Ctrl O, CTRL plus O. Nah, kemudian pilih gambarnya. Yang dekat aja ya, Kak, gambarnya. Iya, boleh. Pakai background itu enggak apa. Nah, itu tarik ke bawah. Ya, bagian atasnya biar lo gampang. Yang background itu, ya, itu tarik ke bawah. Balik, klik dulu. Selviana, Kak Selvi klik dulu yang backgroundnya, biar tampilannya balik ke background. Benar kayak gitu. Kemudian backgroundnya tarik ke kanvas. Tarik ke kanvas kayak gimana? Itu klik yang kalau teman-teman mau pindah layar itu harus klik yang itu dulu ya, yang tanda kursor di samping kiri. Yang itu, yang ini, yang paling kiri ada kayak tanda kursor. Yang ini ngecilin kan, Kak? Klik gambarnya lagi, sel. Nah, kemudian klik yang tanda yang di sudut kiri tampilan layar Selviana. Itu ada kayak kursor juga. Sudut kiri Photoshop, bukan yang itu. Full menunya. Ya, yang di menunya. Mana sih, Kak? Ngerti. Ini, kakak coba share screen yang kakak ya. Ya, bentar, Kak. Gimana? Itu nggak usah dihapus. Oh iya, bantu coret bisa ya, lupa kakak. Ini ya, setiap kali kita mau ganti, misalnya kayak kita mau ngedit teks, kita mau ngedit gambar. Nah, itu kan ada pilihan-pilihan tuh, namanya layar-layar. Nah, setiap kali kita mau ganti layar, itu kita harus klik dulu ini, pastiin yang tampil itu yang ini. Lihat nggak kursor kakak? Ini kursor kakak di sini. Nah, jadi setiap kita selesai nih, misal kita udah selesai pakai menu tulisan untuk nulis ini. Misal mau ngapus nah, kayak itu. Nah, ini kan tampilannya masih di sini nih menunya. Kalau kita mau mengedit gambar, kita harus balik dulu ke sini. Ke ini, atau bisa langsung klik di sini. Tapi tetap kalau mau menu, kita mau geser-geser itu, kita klik dulu ini ya. Nah, kayak yang kasus Kak Selviana tadi, klik dulu ini, baru kita bisa tarik gambarnya. Kayak gitu. Yang lain ada kendala yang sama? Gimana Kak Selviana, bisa? Udah dapat? Nah, jadi kan tampilan Kak Selviana tadi kayak gini. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi klik dulu yang ini, yang di sini. Kemudian kita klik yang ini. Di sudut kiri ini. Iya, benar ya, bisa ya. Insya Allah bisa kalau kita mau belajar. Jadi jangan
takut-takut untuk bertanya ya. Nah, kemudian klik gambarnya, yang ini, gambar tadi kan, yang background tadi, kalau yang Kak Selviana, baru klik kiri, tahan, tarik ke kampasnya, lepasin. Nah, dia pindah. Gimana Kak Selviana? Oke, Francisco, insya Allah paham, meskipun daulatan belum selesai. Oke, besok kita lanjut lagi. Jadi malam ini disimpan dulu. Oke, gimana Kak Selvi? Lagi dicoba, Kak. Oke, coba. Oke, kalau udah bisa tadi. Kalau udah, nah itu ya cara masukin gambar. Jadi untuk semua gambar cara masukinnya kayak gitu sama. Nah, mau background, mau gambar itu dan sebagainya kayak gitu. Oke, udah bisa? Darpres menunggu, siap Kak Dani. Oke. Kak Selvi tadi udah, yang lain gimana? Udah? Udah bisa masukin gambar ke kampasnya? Kak Selvi tadi udah ketemu Kak? Boleh sambil open mic-nya minimal biar bisa komunikasi. Baru selesai download gambar sih, Kak. Ini baru nyoba. Oke, coba dimasukin. Teman-teman yang lain udah sampai mana? Udah sampai teks ya? Sama motong tadi. Nah, bagi yang teman-teman udah motong, cara mejanya sama ya kayak tadi, sama kayak kita mau pindahin gambar atau masukin gambar ke kampas. Tinggal udah dipotong tadi, tinggal klik ini, kemudian ditarik ke kampasnya. Kayak gitu. Nah. Itu ya untuk motongnya. Gimana Kak Selvi? Udah masuk gambarnya? Sudah, Kak. Ini lagi motong. Oh, oke. Oh, udah motong ya berarti. Oke, mantap. Oke, nah ini sambil Kak Selvi motong ya. Cara masukinnya tadi sama ya Kak Selvi ya. Coba lanjutkan ini. Oke, silakan teman-teman kita coba lanjutin. Nah, ini ada beberapa menu yang bisa pakai nih untuk ngilangin ini. Tadi yang kakak bilang kan untuk motongnya bisa kayak gitu. Bisa juga pakai ini kalau backgroundnya udah jelas. Jadi kita bisa sekali klik. Nah, kemudian bisa juga pakai eraser istilahnya kayak gitu. Nah, ini eraser. Nah, jadi eraser tool ini gunanya untuk menghapus gambar. Nah, jadi di layar teman-teman pasti dulu klik ini. Nah, kemudian klik gambar yang mau kita hapus. Kalau kakak gambar ini hitam-hitam belakangnya. Nah, kemudian klik eraser tool. Kemudian pilih. Ini ada beberapa jenis. Ada yang benar-benar putih ini atau bisa dibilang kayak kita benar-benar ngapusnya secara keseluruhan. Ada yang agak kayak gradasi gitu. Nah, kita coba yang ngapus secara keseluruhan atau hard round. Nah, ini kalau hard round ini untuk ukurannya ya di atas. Ini untuk hardness-nya. Nah, ini untuk size-nya. Jadi kita bisa klik langsung di gambar. Nah, ini untuk ngapus gambar. Jadi dia garis tepinya langsung ke hapus. Nggak ada gitu ya, kayak gitu. Nggak ada kayak gradasi gitu. Oke. Kalau kita mau mainkan sedikit gradasi, nah bisa kita pilih yang di sini. Nah, antara yang ini. Kita pilih, kalau kakak pilih yang bebas. Mau pilih yang mana? Nah, kemudian kita agak besarin. Nah, nanti akan kita lihat perbedaannya ya. Nah, ini perbedaannya kayak gini. Nah, dia akan nggak langsung menghapus. Jadi agak kayak gradasi ringan kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Gunanya apa? Untuk kayak kita ngepekin gambar. Jadi lebih halus. Untuk buatnya lebih halus aja. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa hapusin. Nah, jadi gambar backgroundnya itu tetap ada. Nah, jadi agak sedikit kayak bayang-bayangan gitu.
Gimana sampai sini udah dapet? Kemudian tinggal taruh di sesuai mau taruh di mana sesuai. Cara besarnya juga sama, tapi jangan lupa tekan shift agar ya, terjaga ya hasil gambarnya. Nah, udah kayak gini. Oke, gimana? Udah sampai sini? Atau ada kendala? Silakan open mic langsung kayak Kak Sapiana tadi nggak apa. Jadi kita bisa langsung bantu kalau ada kendala, biar nggak ketinggalan. Maaf Kak, Boleh? ini kan baru selesai download tuh kan Kak. Nah, kan udah Ctrl A, terus udah buat kanvas, terus pas mau nempelin foto tadi, kan Ctrl O, terus pilih background putih polosnya kan. Nah, terus ditekan tuh kan. Nah, pas ditekan tuh, dia nggak mau. Dia langsung kayak tampilan ke kanvas lagi, Cak Tuna. Oke, ada kendala kayak gitu. Coba share screen, boleh? Siapa tadi ya? Aku pakai HP Kak, jadi kamera belakang boleh nggak Kak? Oh iya, boleh nggak apa-apa juga. Gimana sih? Oke, udah ke kamera belakang. Ya, ini kita doain ya semoga segera bisa offline. Jadi kita bisa belajar langsung. Amin. Ini kan nampak nggak sih Kak? Iya, nampak. Nah, kan kayak gini kan. Terus Aulia Ctrl O. Pilih gambarnya. Gambarnya ke putih polos. Udah kayak gini dia. Benar. Itu coba agak dijauhin dikit Aulia. Oke, coba sebentar. Di samping itu, di kanan atas itu, coba cek di kanan atas. Ya. Ada tampilan. Ada yang minimize nih. Coba ke agak atas kameranya Aulia. Nah, oke sebentar. Coba ke samping. Coba itu. Itu minimize apa itu? Coba itu. Minimize, ya. restore atau minimize. Ke kiri. Kalau mau lihat coba samping kirinya. Oke. Nah, itu. Oke. Coba yang dari itu yang tulisan itu arahin kursornya ke tempat tulisan itu. Ini. Gambarnya agak keputus ya. Atau sinyal di kakak. Udah bisa tadi Aulia? Bukan, ke atas. Ke agak atas. Ya, kameranya soalnya nggak kelihatan. Ya, coba ke sudut. Itu. Ke arah gambarnya itu, coba klik kiri di gambar. Di tulisan putih polos. Klik kiri. Ya, tahan. Klik kirinya, kemudian tarik ke tengah. Bisa nggak? Dia muncul kayak gini Kak. Apa aja tuh pilihannya? Duplikat, image size, canvas, file info. Coba kampas. Tampilannya ini melihat ada kendala. Coba disilang aja dulu Aulia. Di cancel. Oke. Nah, dia balik ke situ ya. Oke. Sebentar. Coba ke kiri. Itu tadi kayaknya ketampil itu deh, ketampil keseluruhan. Oh iya, benar. Berarti itu tadi kebesar. Open lagi gambarnya. Yang lain ada kendala yang sama kayak
Itu benar kata Kak Alfi. Resize jendela PS-nya. Masukin lagi. Jadi tadi setelah masukin gambar agak dikecilin di sudutnya tadi. Nah, ada ke sudut, coba Aulia ke sudut. Nah, itu insya Allah udah bisa tuh putih polos. Nah, itu udah tampilannya udah normal. Tarik ke bawah. Nah, itu udah bisa. Jadi tinggal klik kiri, tarik ke kanvas. Lepas di kanvas. Oke, udah tampil gambarnya? Udah masuk ke kanvasnya? Oke, udah ada ya Aulia ya? Coba Ctrl T. Itu putih polos banget ya, sama kayak warna kampasnya. Iya. Walah. Biar kelihatan coba pakai gambar yang ada gambarnya kayak gitu takutnya. Coba lihat di layar. Cari yang ada gambarnya, Kak. Iya, biar nampak kayak gitu. Karena kan kita masih proses belajar. Nah, kira tadi ada kayak warna-warna kayak gitu. Ya caranya sama. Tarik. Karena putih polos takutnya nggak kelihatan. Nah, itu udah ada tuh. Karena putih polos tadi berarti. Iya. Makasih, Kak. Oke, siap. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan dari Selviana. Oke, kakak izin share screen lagi ya. Oke, Selviana tadi nanyain soal Kak, kalau cara unduh gambar yang kehapus gimana? Oke, untuk unduh ya. Oke, Selviana dulu. Selviana tadi nanya ngecilin gambar. Untuk ngecilin gambar, ukuran gambar yang sudah ditarik. Oke, untuk ngecilinnya bisa dengan Ctrl Z. Sama kayak di Word. Tapi kalau Ctrl Z itu cuma bisa 1 kali mundur. Kalau mau lebih dari 1 kali, Ctrl Alt Z. Itu ya, teman-teman. Kalau mau mundur, Ctrl Alt Z. Kalau undo. Kalau mau redo, Ctrl Shift Z. Oke. Ctrl Alt Z, Ctrl Shift Z. Itu ya, untuk undo sama redo. Oke, kemudian untuk ngecilin, kalau ngecilin ukuran gambar yang udah ditarik bagaimana? Oke, contohnya gambar ini ya. Gambar ini Z nih. Ctrl T untuk bisa narik, kita tarik. Nah, kemudian untuk ngecilinnya, kita enter dulu kalau mau balik ke awal. Kalau mau ngecilinnya secara misal terlalu besar, tarik lagi aja. Kayak itu, tinggal tarik di sini aja. Nah, kayak gitu ya. Tinggal arah tarik mouse-nya. Ini kalau mau nahan rasionya tekan shift. Tapi kalau teman-teman misal aku mau naikin gambarnya biar lebih tinggi, nggak usah pakai shift. Jadi tinggal tarik aja ini ke atas. Atau mau lebih lebar, tarik aja ini ke samping. Oke? Kalau mau balik, tinggal Ctrl Alt Z. Kalau mau redo, Ctrl Shift Z. Oke? Di sini nih gimana? Jelas ya? Atau ada kendala lagi? Itu yang untuk undo sama redo. Oke. Ada kendala? Kalau enggak kita lanjutkan. Oke, masih ada kurang lebih 30 menit ya, batas jam 10 ya paling malam. Oke. Kita coba lanjut. Ini insya Allah sampai kayak gini ya tampilannya udah ngapus tadi kan, ngapus backgroundnya. Cara motongnya tadi udah. Nah, sekarang kita coba modifikasi teks. Nah, teman-teman di sini ada tampilan layar. Tampilan layar. Nah, di sini yang di sudut kanan bawah. Nah, ini kan ada layar-layar nih. Ini background, ini tampilan back. Itu tadi apa background yang agak ke abu-abu yang kakak masukin. Ini kanvas. Nah, ini layar. Ini layar ini. Nah, ini yang tulisan. Nah, caranya itu teman-teman bisa ngedit antara gambar sama tulisan dengan klik layar yang mana yang mau kita edit. Tampilannya nanti sama. Misal kita mau ke teks aja dulu, Kak. Oke, kita ke teks aja dulu. Kalau teks kakak kan meraih surga. Kemudian klik kanan. Nah, ini ada beberapa pilihan, teman-teman. Pilih blending option. Ini yang biasa kita gunakan ya.
Jadi kita coba. Nah, ini ada beberapa pilihan nih. Nah, ada beberapa pilihan. Kak mau ngasih bayangan, kita pilih drop shadow untuk ngasih bayangan. Dipilih drop shadow. Nah, ini tinggal disesuaikan aja, teman-teman bisa cobalah berkreasi kayak gitu ya istilahnya. Jangan takut dengan menu-menu ini. Kemudian Kak mau ngasih agak sedikit cahaya di luarnya, kita pilih outer glow. Pastiin warnanya itu nggak sama kanvas ya. Nah, ini bisa teman-teman naikin. Nah, ini itu agak kelihatan nggak? Agak sedikit putih-putih gitu. Oke, biar nampak kita ganti warna. Oke. Gimana teman-teman? Ada nampak kayak gitu? Oke, kemudian kalau kita mau gradasiin Kak, warnanya mau warna-warni, kita coba gradient. Ini yang sering dipakai. Mau gradasinya berapa warna? Misal 2 warna. Nah, ini ya. Jadi di sini ada sedikit putih-putih sama emas. Kalau mau ganti warnanya, tinggal klik di bawah sini. Bisa misal warna biru. Oke, biru. Kayak satunya saya mau warna merah. Tinggal dipilih warna merah. Nah, ini kan atas bawah. Kayak gitu. Kak mau lebih dominan yang ungu. Nah, ada titik yang di tengah ini, tarik ke yang merah. Jadi lebih dominan ke ungunya tulisannya. Kelihatan ya tulisannya berubah. Nah, itu tinggal dicoba-coba, teman-teman. Nah, kemudian kayak, Kak, aku ini kan atas bawah, Kak. Aku maunya dari kiri ke kanan. Tinggal angle-nya aja yang dikali sudutnya ini. Nah, jadi dia ke samping. Oke, ini untuk gradasi. Kemudian ini stroke. Kak, aku mau agak tulisannya ini di samping-sampingnya tuh mau ada item-itemnya atau mau stroke untuk mempertegas. Nah, jadi tidak ada item-item. Tinggal ganti warna. Kalau mau warna, oke, kayak gini. Tinggal disesuaikan. Oke, kayak gitu ya. Kak, aku mau gambarnya tulisannya agak bertekstur. Tinggal pilih tekstur. Tinggal di-explore aja. Nah, ini. Nah, jadi dia agak-agak bertekstur kayak gitu. Oke, itu ya. Untuk gambar juga sama. Kak, aku mau gambar ini mau ada bayangan. Oke, tinggal pilih dynamic option. Tinggal drop shadow. Oh, ada bayangan. Oke, tinggal itu ya untuk caranya. Tinggal teman-teman kreasikan. Oke, kita lanjutkan. Itu untuk mempercantik gambar sama tulisan. Oke, kita lanjut ke coba kita masukin logo. Kita coba masukin logo. Oke, caranya sama. Ctrl SO. Kita pilih logo yang mau kita masukin. Aku mau masukin mau masukin ini deh. Anggap aja ini logo Facebook ya. Nah, logo ini caranya sama. Pindahin dulu ke kanvasnya kayak tadi. Sampai masuk ke kanvas. Nah, dia sampai kayak gini kan. Atau kalau sorry sebentar. Kalau mau dia 2 gambar kayak gini. Sekalian kakak ajarin ya. Dan teman-teman mau ambil yang bulat aja, bisa menggunakan ini. Untuk motong ini. Untuk motong objek. Kelihatan ya kursornya. Ini untuk peta. Jadi kita coba pilih peta. Oke, tinggal kayak gini. Kemudian caranya sama, tinggal klik ini lagi yang paling atas ini untuk pindah layer. Tarik ke kanvas. Jadi yang ke blok sama itu tadi aja yang ketarik. Oke. Kita sama besarin biar kelihatan. Nah, sampai sini, Kak, aku mau hilangin background yang putihnya. Nah, kalau dia tampilnya kayak gini atau kayak apa hitam putih kayak bendera finish itu PNG ya kayak gitu. Itu cara ngilanginnya teman-teman bisa pakai ini. Bisa pakai ini, kemudian klik ke yang mau dihapus. Misal kakak mau ngapus yang putih. Oke. Nah, jadi tinggal klik ke putih kemudian tekan delete. Maka background belakangnya hilang. Oke. Jadi tinggal
ini aja kayak gitu. Oke, kemudian kalau udah kayak gini, insya Allah udah ngerti lah ya, tinggal ditambahin teks lagi, kecilin, tambahin teks, misal kayak apa, media kita Facebook, FKS ya, BKBM Unip, nah, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian Kak juga bakal coba nampilin, ini ada beberapa tips nih. Misal nih Kak, ini gambarnya ini kesini dan kurang panjang, misalnya kayak gitu kan. Teman-teman bisa pakai istilahnya itu stempel ya. Nah ini stamp atau clone stamp tool. Nah ini bisa teman-teman pakai untuk nambahin gambar kayak gitu. Nambahin gambar. Misalnya gambar orang ini kita rasa orangnya potongannya ini kurang bawah. Nah itu bisa kita akalin dengan ini, dengan stem ini. Teman-teman tekan ALT dulu untuk kita stem mau bagian mana yang kita mau coba duplikat atau ambil ya. Misal di sini klik, udah tekan keyboard ALT, klik kiri, nah kemudian baru di klik kiri lagi untuk ke bawahnya kayak gitu. Nah, ini biasanya digunain ngakalin gambar-gambar yang mungkin kurang panjang ataupun kita mau ngapus kayak gradasi kayak gitu bisa. Nah, jadi dia akan ada sedikit tambahan kayak gitu. Oke, ya. Ataupun mau kayak cermin, nah kayak gitu. Apa ya, mantul kayak gitu. Nah, ini kita coba ke huruf. Kita klik dulu hurufnya di sini, jangan lupa aktifin layarnya sebelum kita ngedit. Kemudian baru ke sini. Baru kita copy. Dia harus jadi objek. Kayak gini. Nah, ini bisa teman-teman gunakan nantinya. Diperlukan. Oke. Lanjut. Objek ini. Yuk saling mengingatkan. Nah, ini bisa kita coba masuk dengan pakai ini, objek. Nah, kelihatan ya sampai di sini. Objek ini kita tarik ke kanvas dan kita lepas. Oke. Nah, ini ya tampilnya teman-teman. Ini untuk gradasi atau opacity. Untuk aktifin kayak gitu. Mau setebal apa tampilan gambarnya. Jangan lupa ya, ini tips nih. Oke, mic-nya jelas ya sekarang. Oke. Nah, ini ya patokan di layar ya. Ini takutnya nanti bingung kok gambarnya nggak muncul Kak, kayak gitu. Nah, kayak gini kan cuma kelihatan bagian ujung. Nah, jadi teman-teman, layar ini yang tampil di layar paling atas, maka itu yang tampil di kanvas paling depan. Itu patokannya ya. Nah, jadi misal rectangle-nya ini atau gambar objeknya ini, kita buat aja nih, kita mau ganti ya. Kita double klik di sini ganti misal kotak persegi. Nah, ini di paling atas. Berarti dia tampil paling depan di kanvas. Misal kita mau gambar orangnya aja Kak paling depan. Berarti gambar orangnya yang di atas gambar kotak. Ya, jadi kotaknya itu ada di belakang gambar orangnya. Itu ya untuk yang layar. Jadi nanti jangan bingung kok nggak tampil Kak. Coba lihat dulu layarnya. Jadi patokan kita itu ada di layar. Nah, cara gantinya gimana? Ganti warna? Ganti warna juga sama kayak tadi, bisa double klik di sini, double klik di objek ini, yang bagian persegi ini double klik, nah baru kita pilih warna. Warnanya misal mau warna biru. Nah, ini bisa pilih di sini atau teman mau ambil sampel, misalnya kayak gitu Kak, mau samain sama warna tulisan. Sama-sama warna tulisan, jadi tinggal ke gambar tulisan aja. Saya ini merah nih. Nah, tinggal nanti bakal tampil kayak gini, tinggal pindahin aja ke kanvas, ambil sampel di warna ini. Atau mau abu-abu, mau sama kayak gambar pecinya Kak, istilahnya aja kayak gitu. Nah, tinggal ambil sampel di gambar pecinya, di warna pecinya kayak gitu, atau di rambutnya, atau di kulitnya. Nah, kayak gitu lah istilahnya ya, cara gunainnya. Tapi kalau ini kita coba samain aja sama warna tulisan. Oke, sampai sini jelas? Ada yang ditanyain? Nih, lanjut aja bingung. Kayak gimana?
Boleh open mic kalau ada kendala sampai sejauh ini, ada yang mau ditanyain untuk menu-menu yang kakak kenalin tadi? Oke, gimana teman-teman? Untuk menu-menunya tadi? Kita tinggal 20 menit lagi ya. Ini bisa kita coba kakak kenalin malam ini. Oke ya, serial lanjut. Yang lain gimana? Tadi Kak Selfie, Kak siapa aja tadi yang mungkin ada kendala? Oke, lanjut ya. Gimana yang lain jelas? Kak tunggu di kolom komentar. Kalau jelas semua kita bakal lanjut. Belum bisa nyobain langsung Kak laptopnya mati habis baterai. Oh alah, Kak sambil dicas tadi. Oke, berarti pengalaman besok pagi. Aku lanjutin kita sambil dicas ya Kak Selfie. Oke, kita coba lanjut. Ini kakak kenalin lagi nih yang biasa sering kita pakai. Itu istilahnya itu blur ya, blur. Nah ini blur ini. Ini untuk ngeblurin gambar-gambar. Oke, trik baru lagi. Ini ngeblurin gambar-gambar ya. Kakak coba upload satu gambar. Ini kelihatan ya. Kakak coba masuk satu gambar. Yang gambarnya itu ada background belakang. Sebentar. Biar kelihatan. Ini ada gambar dua orang ini. Nah, ini ya. Kelihatan ya gambarnya. Nah, ini kalau mau pakai ini, teman-teman bisa gunain ini untuk ngeblurin gambar. Jadi pastikan dulu diklik layar yang mau kita blurin gambarnya, baru kita oles-oles, kayak gitu. Nah, ini efek apa ya kalau di HP itu? Efek bokeh ya kalau nggak salah. Nah, ini bisa diedit di Photoshop kayak gini. Nah, ini triknya. Nah, jadi backgroundnya aja yang di agak di blur-blurin. Di orangnya itu kayak lebih fokus. Nah, tinggal di klik-klik aja di mouse-nya dengan klik kiri. Oke. Udah dapat trik ini? Udah dicoba? Silakan dicoba. Ini mungkin nanti akan berguna di suatu saat kalau kalian ngedit-ngedit. Untuk tingkat ketebalannya itu, keblurnya itu sesuai dengan kita klik. Mau berapa kali kita klik kayak gitu. Kalau cuma sekali mungkin agak ngeblur dikit. Kalau kita gunakan sekali lagi dia akan lebih blur. Seperti itu ya. Kita balik lagi. Ini tips aja. Atau nanti digunakan. Insya Allah pasti digunakan ya. Oke. Kak tutup dulu untuk ini. Kita balik lagi ke sini. Kemudian tadi udah masukin ini ya. Ada yang ingin ditanyain dulu sebelumnya? Untuk masukin teks ini sama, logo juga sama, triknya kayak tadi. Ini juga sama. Oke, mau masukin tulisan. Kita coba masukin tulisan ke sini ya teman-teman. Coba masukin tulisan. Buat tulisan hashtag ya kayak biasa. Hashtag semangat. Ini kita ubah ke warna putih ya, jangan sewarna sama background. Warna putih. Kemudian kita klik ini, kita tarik ke sini. Kayak gitu, biasa tampilnya. Tapi pastiin tulisan ini berada di atas layarnya ya. Lihat ke kanan bawah, layarnya itu di atas yang persegi. Oke. Terus sampai sini insya Allah udah dicoba ya. Jangan takut untuk dicoba. Oke. Ada yang open mic? Ada yang mau ditanyain? Boleh silakan. Gak jadi. Open mic aja. Ida. Kak, siapa ini yang open mic? Boleh Kak, kalau ada yang mau ditanyain? Oh, belum. Belum ya? Oh ya, ini kakak lupa tuh dengan kalian.
teman-teman kalau mau, pasti kita kan perlu kayak zoom in, zoom out kayak gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan kontrol plus sama min di keyboard. Nah, plus sama min. Atau kalau mau pakai mouse, pakai scroll itu bisa ke bentar. Kemana kakak kemarin editnya ya? Ya, kontrol zoom in, kontrol zoom out bisa kayak gini. Atau kemarin itu, kok lupa ya, nanti kakak edit, ingetin dulu. Kemarin itu pernah ngedit sebentar. Oke, nanti kakak cari dulu ya, lupa soalnya gimana cara ngaktifin zoom in sama zoom outnya itu melalui scroll di mouse. Coba ya, coba cari. Oke, kita Kak nanti di akhir video dikasih cara nyimpen hasil editnya Kak. Jadi sebelum aku. Oh, oke. Cara nyimpennya sekarang aja ya, Kakak coba. Oke. Ini sekarang aja, nanti takutnya lupa. Jadi teman-teman bisa langsung subscribe. Cara nge-skipnya sama kayak di Word dengan Ctrl S ya. Ctrl S. Kak nanti hasil record videonya dibagiin enggak? Ah, ini panitia. Gimana nanti boleh kayaknya dibagiin ya. Ctrl S, Ctrl S, kemudian ini tinggal kasih nama ya kayak biasa. Misal kayak ini kasih nama yuk semangat. Yuk semangat. Ini PSD, tampilan PSD ini kalau kita mau edit lagi. Oh, bikin vektor. Oke, nanti insya Allah kita coba ya. Nah, ini yuk semangat kayak gitu. Kita belajar yang dasar-dasar dulu ya, karena ada beberapa teman-teman yang mungkin baru sekali pakai Photoshop dan sebagainya. Jadi kita coba menu-menu dasar aja dulu untuk pelatihan 1-2. Nanti kalau ada tindakan lebih lanjut baru kita belajar ke animasi dan sebagainya kayak gitu. Jadi yuk semangat ya. Ini kalau kita pilih Photoshop atau PSD itu berarti kita masih mau ngedit gambarnya atau tampilannya itu filenya itu disimpan dalam bentuk Photoshop. Jadi begitu kita buka akan tampilnya persis sama kayak gini, ada layar-layar, jadi kita masih bisa ngedit. Tapi kalau kita editnya dengan format JPG, penyimpannya itu berarti dalam bentuk foto. Nah, jadi begitu dibuka itu udah jadi foto. Oke, editing videonya minggu depan ya insya Allah. Kak Francisco. Oke, jadi untuk hari ini dan besok kita belajar ke desain grafis dulu. Oke, untuk PNG ini teman-teman kalau menyimpan tanpa ada background, contohnya kayak logo, itu biasanya disimpan dalam bentuk PNG. Nah, kurang lebih itu yang sering disimpan ya di Photoshop itu. Oke, kayak gitu ya untuk penyimpanan. Nah, sekarang kita coba lanjut. Kakak ada sedikit tips ya sebelum kita tanya jawab. Insya Allah semua menu di sini udah kakak coba tampilin ya ke teman-teman. Kakak kasih tahu untuk buat ini, jadi tinggal teman kreasikan aja. Ini ada beberapa tips yang mau kakak coba bagiin. Pernah lihat kan kayak bentuk bulat dan sebagainya. Nah itu teman-teman bisa gunain clipping marks kayak gitu. Jadi yang teman-teman edit contohnya kayak seminar dan sebagainya itu biasanya ada nampilin pemateri dalam bentuk bulat ataupun ya bentuk-bentuk lain lah bisa menyesuaikan. Nah di sini kakak coba bentuk bulat atau lingkaran. Jadi sama ambil objek di sini bentuk lingkaran. Oke, sebentar. Oke, ini tinggal ditampilin teman-teman. Nah, sampai dia muncul kayak gini. Nah, kemudian foto. Nah, bisa kita gunakan foto ini aja yang udah ada. Tarik layar ini di atas objek. Biasa kerja kayak gini. Nah, kemudian klik kanan di objek dan pilih create clipping marks. Nah, yang ini.
Nah, maka dia akan masuk ke lingkaran itu. Tinggal kita kecilin aja. Ukuran. Nah, ini biasanya yang digunain untuk yang nampilin foto-foto dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk petak atau dalam kayak gradasi-gradasi kayak gitu. Jadi teman-teman bisa kreasikan itu. Nah, biar ini menyatu sama warna background, kita ganti ini ke warna putih juga sama kayak warna background. Dan biar agak sedikit keren gitu ya. Ini bisa teman-teman blending option lagi, klik kanan di lingkarannya ya, di lingkarannya klik kanan, blending option. Nah, kemudian biar nampak lingkarannya bisa pilih stroke. Bisa dengan warna biar serasi ya, warna biru. Tinggal di terangin, kayak gitu. Biar tambah itu dikit, tambah shadow atau bayangan. Oke, jadi tampilnya kayak gini. Oke, sampai di sini buat ya malam ini kita pengenalan dulu ya, kayak gitu. Baru besok kita coba buat sebuah karya, bisa sertifikat, pit IG atau nanti pamflet, contohnya kayak gini. Oke, itu dari kakak. Boleh kalau mau ada ditanyakan, tapi sebelumnya kakak kembalikan ke moderator dulu. Kak, siapa tadi ya? Boleh cek kak moderator dulu. Silakan kak. Baik ya kepada teman-teman. Kak, di sini ada pertanyaan gitu ya atas materi yang disampaikan tadi, materi yang lumayan bagus itu, sekalian dipraktekkan sama Kak Eko gitu. Kepada teman-teman, kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung di raise hand atau mungkin di on mic atau bisa melalui kolom chat gitu ya. Oke, boleh ditanyain kalau ada yang kurang jelas atau mungkin ada kendala tadi selama editing. Jadi boleh ditanya langsung ya, biar bisa diselesaikan. Jadi besok kita nggak lagi ke dasar, kita udah buat karya karena dasar-dasarnya insya Allah udah kakak sampein malam ini. Gimana teman-teman? Insya Allah udah jelas semua ya. Kalau udah jelas silakan tampil di kolom chatnya, jelas kak kayak gitu. Kalau ada yang kurang jelas nggak apa, ditanya aja, jangan malu-malu. Ada yang nggak ganjel kayak gitu. Kalau udah jelas silakan kolom chatnya ditulis tulisan jelas. Kalau ada sandal udah jelas. Kalian yang baru download tadi boleh langsung ya disimpan biar besok bisa dipakai. Atau dicoba dulu, dibuka malam ini. Coba-coba tadi yang udah dicatat. Oke, insya Allah udah jelas semua ya. Boleh dikembalikan ke Kak Rizky, Kak. Nah, mungkin emang udah jelas semua gitu Kak. Nyampainya tadi juga sudah jelas gitu. Mungkin langsung. Oh, ada yang itu Kak, ada pertanyaan. Oke, Kak izin bertanya Kak, gimana cara buat gambar foto tadi seakan-akan bisa keluar objek atau keluar lingkarannya? Oh, oke. Ini agak menarik ini. Mungkin bisa langsung dijawab gitu Kak. Oke, Kakak. Oh, ini pertanyaannya Kakak nggak nih? Berarti oke, kita Kakak share screen. Oke. Ini tadi maksud Pak I nanti boleh open mic ya, biar kalau itu ya kurang jelas sama Kakak. Ini kan gambarnya di dalam lingkaran semua ya. Gimana caranya nampilin gambar ini misal tangannya ada di luar lingkaran? Benar, kayak gitu Pak I ya. Cek Kak Pak I gimana? Oke, benar. Oke, ini menarik. Ini sebenarnya udah. Oke, sebentar. Kita pilih gambar dulu ya, gambar yang bisa kita pakai untuk kayak gitu.
Gambar ini aja deh, nggak apa gambar ini. Sorry, sebentar. Nah, ini gambarnya ya. Teman-teman. Ini tipsnya, boleh dicatat. Siapa tahu nanti bisa digunain untuk buat pamflet yang ada foto-foto dan sebagainya. Pertama, gambar yang udah ada, yang udah di clipping mark sama objek lingkaran tadi, itu dia agak naikin ke atas. Sampai dia gambarnya, misal kita mau nonjolin bagian kepalanya keluar lingkaran. Nah, kemudian gambar ini diduplikat. Cara duplikatnya dengan Ctrl J. Nah, kayak gitu. Ctrl J, sehingga dia keluar lagi di luar lingkaran kayak gini. Nah, kemudian gunakan eraser tool. Gunakan eraser tool yang pekat ya, istilahnya yang tanpa gradasi. Iya kak, iya Terus layarnya pastiin layar yang bagian atas, bukan yang di clipping match, tapi yang di bagian atas. Kemudian bagian yang di luar itu selain yang kita mau keluarin, nah itu kita hapus. Nah kayak gini. Gimana Pak I, jelas? Nah jadi dia ada bagian yang keluar lingkaran, tapi yang lainnya rapi masih di dalam lingkaran. Kayak gitu. Gimana Kak Ahmad Rifai? Oke, nah ini ya cara nampilinnya teman-teman. Nah, jadi ada kepala yang kepala yang di luar lingkaran atau tangan biasanya kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Oke itu teman-teman. Oke silakan Kak Rizky. Baik, itu tadi jawaban atas pertanyaan dari Kak Ahmad Rifai gitu ya. Mungkin teman-teman masih ada atau enggak gitu. Nah ini juga mengingatkan sekali lagi ya, untuk absensi untuk dapat diisi gitu, biar kita tahu untuk teman-teman yang mengikuti malam ini. Oke nih kakak berbagi ya, tadi kan kakak udah ngasih dasar nih. Nah besok biar enak, jadi kakak sampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mendesain. Kan memang belum ada pertanyaan lagi ya seputar yang dasar Photoshop kayak gitu. Nah jadi yang perlu diperhatikan pertama itu pastikan desain kita itu jelas ya. Maksudnya jelas itu apa yang mau kita tampilin atau kita kasih ke informan kita itu jelas. Contohnya kayak gini. Nah, berarti kita itu mau ngasih informasi bahwasanya cara meraih surga Allah. Jadi judulnya meraih surga Allah. Judul itu harus mencolok. Itu kuncinya. Jadi harus begitu orang sekali lewat, teman-teman tahu kan generasi milenial, generasi Z, itu biasanya kalau scroll IG itu hanya lewat-lewat aja. Kalau nggak menarik, lewat. Nggak menarik, lewat. Nah, jadi bagaimana cara kita itu mencari first impression atau pertama kali lihat itu kayak, wih, menarik nih. Nah, jadi mulai dari kalimat judul sampai judul itu harus kelihatan benar. Nah, kayak gini, warnanya berbeda banget sama warna background. Itu satu. Nah, kemudian untuk kalimat pendukung, nah ini ambil sampel yang udah jadi aja. Untuk kalimat pendukung, misal kayak keterangan, itu dibuat lebih kecil. Jadi jangan sampai judul. Ada beberapa desain itu yang kalimat ininya lebih besar dari judul. Jadi orang bingung, ini yang mana? Di judulnya itu paling besar, kemudian kalimat pendukung atau kalimat deskripsinya itu dibuat lebih kecil. Oke, kemudian jangan lupa masukin gambar-gambar yang menarik yang sesuai dengan tema itu. Oke, kemudian satu lagi, jangan terlalu ramai dengan warna. Nah, jadi pilih aja 3, paling banyak 4 warna lah kayak gitu. Serasi. Kita kasih beberapa pilihan warnanya. Kalau backgroundnya gelap, pastikan tulisannya terang. Kalau backgroundnya terang, contoh yang putih, amannya putih sih. Putih. Nah, jadi tulisannya itu bisa dibuat agak sedikit gelap. Jangan biru-biru yang terang. Jadi pilih biru yang agak kegelap-gelap kayak gitu. Oke. Itu ya. Kemudian pastiin juga untuk objeknya itu menarik kayak gitu. Susunannya itu menarik. Jangan ditumpuk-tumpuk.
kayak gitu. Itulah kenapa desain itu dibuat agak sedikit jangan terlalu ramai lah kayak gitu. Harus ada ruang-ruang kosong. Contohnya di sini ada ini ruang kosong, 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 kosong. Nah, kayak gitu. Gunanya itu agar orang itu bisa fokus ke apa yang mau disampaikan. Karena kemarin itu pernah kakak lihat itu desain yang impornya itu informasinya itu terlalu banyak. Jadi orang bingung. Ini pamflet apa sih sebenarnya kayak gitu, atau apa sih yang mau dikasih ke kita dari lihat pamflet ini kayak gitu. Nah, jadi cukup hanya beberapa informasi aja kayak gitu yang ditampilin. Jadi untuk yang selanjutnya bisa dengan slide-slide selanjutnya. Jangan ditumpuk di satu kampas istilah kayak gitu. Oke, mungkin itu ya tipsnya. Jadi besok tinggal kita coba terapin. Besok kita coba ke pamflet, fit sama sertifikat. Oke, itu. Silakan Kak Rizky. Baik, itu tadi sedikit tips dari Kak Eko untuk membuat pamflet gitu. Untuk besok kita akan ada lagi pertemuan gitu untuk pamflet dan yang lainnya gitu. Mungkin teman-teman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mengingat waktu kita tinggal 5 menit lagi gitu. Gimana teman-teman? Oke, biar ini Kak Rizky. Biar menarik, besok Kakak kasih clue ya. Kalau besok kita insya Allah akan coba buat pamflet yang simple tapi bisa narik pelanggan. Misalkan jiwa-jiwanya itu jiwa-jiwa pengusaha lah FEB. Nah, jadi gimana caranya kita buat kayak katalog. Nah, kayak gitu, katalog kayak gitu. Kita Mungkin nggak ada lagi gitu Kak untuk yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian. Oh, ada pertanyaan gitu dari room chat. Saran besok bahan sama, jadi kakak share bahannya aja gitu. Sedikit saran. Oke, boleh dari Kak Alfi ya. Ada grupnya ini ya? Ada grup. Oke, kalau ada grup nanti kakak coba share bahannya di sana. Boleh. Atau nanti kakak siapin drive, nanti download dari drive aja bahan-bahannya satu folder kayak gitu. Boleh. Siap, makasih Kak Alfi. Ya, makasih Kak Alfi untuk sarannya gitu. Nah, mungkin udah gitu Kak, dicukupkan dulu. Mengingat waktu juga. Mungkin untuk closing statement-nya Kak. Insya Allah untuk closing statement-nya tadi udah ya. Jadi pesan kakak jangan untuk Photoshop ini jangan takut untuk mencoba dan berkreasi. Silakan gunakan semua kemampuan yang bisa kayak gitu ya. Yang teman-teman bisa untuk mengkreasikan. Kalau oh ya satu lagi, lihat referensi ya. Lihat referensi di Google kayak kita mau buat pamflet lomba. Nah, lihat referensi di Google mana pamflet lomba yang bagus. Nah, kemudian kalau ada kendala silakan cari tahu bisa dengan mandiri melalui YouTube, Google ataupun sama kakak-kakaknya yang didesain kayak gitu. Jadi sehingga kemampuan desain itu bisa semakin berkembang. Satu lagi pesan Bunda Ulisa tadi, jadiin ilmu kita itu bermanfaat dengan menerapkannya dan berbagi ke orang lain. Seperti itu. Itu Kak Rizky. Nah, baik itu tadi closing statement dari Kak Eko gitu ya. Mungkin mengingat waktu juga sudah mendekati jam 10 malam gitu. Mungkin besok teman-teman kembali bergabung lagi dengan Kak Eko gitu untuk kita membuat beberapa desain pamflet dan lainnya gitu. Masih sama dengan Kak Eko dan jam yang sama. Oke, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu gitu ya. Sorry Kak Rizky, jamnya malam juga ya atau pagi besok? Di jadwalnya malam Kak. Oke, malam ya. Oke, siap-siap. Mungkin
di jadwalnya itu malam gitu. Kalau mungkin ada pemberitahuan info lebih lanjut mungkin akan disampaikan di grup gitu. Baik, sebelumnya terima kasih juga untuk Kak Eko atas penyampaian materinya, atas praktiknya juga gitu. Baik, akhir kata sebelumnya kita doa kafaratul majelis. Doa penutup kafaratul majelis. Subhanallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, terima kasih atas teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Mengingatkan kembali besok untuk hadir lagi di dalam kegiatan kita di hari besok dan jam yang sama gitu. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya teman-teman. Oke Kak, terima kasih Kak. Siap, sama-sama. Oke, sama-sama semua izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.